Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ai Istiana, CGP Angkatan 5 dari Banyumas. Pada kali ini, koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator Bapak Nuryanto dan pengajar praktik Ibu Ika Damayanti. Apa itu coaching? Coaching adalah kemitraan antara coach dengan coachee dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki coachee melalui pertanyaan berbobot yang diajukan coach. Pada proses coaching ini, coachee lebih tahu tentang masalahnya dibandingkan dengan coach. Jadi melalui proses coaching, seorang coachee akan menjadi lebih tahu, lebih sadar dibandingkan kondisi sebelumnya. Proses kolaborasi yang berfokus pada solusi ini berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan pembelajaran diri, pengalaman hidup, dan pertumbuhan pribadi yang ada pada coachee. Kompetensi dasar bagi seorang coach: keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Proses coaching yang pertama adalah kemitraan, yaitu membangun kesetaraan antara coach dan coachee. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kesetaraan ini dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa saling percaya diri. Kemudian adanya proses kreatif, yaitu memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru, dan memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan dan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Coaching dengan alur tirta, yang mana kita ketahui tirta adalah tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-A tanggung jawab. Model coaching dalam konteks pendidikan yaitu dengan alur tirta, di mana tirta berarti air mengalir dari hulu ke hilir, yang dijadikan acuan umum sebuah alur percakapan coaching guna membantu peran coach menjadi efektif dan bermakna. Di sini dibutuhkan dengan alur tirta. Alur tirta yang pertama adalah T, tujuan. Di sini coach menanyakan tema atau tujuan dari percakapan kepada coachee. Yang pertama, apa tema percakapan kita hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang ingin kamu dapatkan dari percakapan ini? Dan yang terakhir adalah apa fokus dari percakapan kita hari ini? Itu adalah sebuah tujuan yang akan dicapai oleh coach dan coachee. Kemudian alur berikutnya adalah I, identifikasi. Coach mengidentifikasi kekuatan, hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan, atau kesempatan apa yang dimiliki coachee untuk mencapai tujuan. Yang pertama, apa hal terpenting yang didapatkan hari ini? Yang kedua, dari skala HU, saat ini kamu berada di skor berapa untuk mencapai tujuan? Yang ketiga, solusi apa yang kamu pikirkan hari ini? Dan yang terakhir adalah apa konsekuensi yang muncul dari solusi tersebut? Itu untuk mengidentifikasi. Rencana aksi, proses coach membantu coachee dalam memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Di sini adalah prioritas apa yang kamu siapkan untuk mencapai goalmu, strategi apa yang kamu siapkan untuk mencapai tujuan, antisipasi apa yang kamu siapkan untuk mengatasi hambatan yang akan muncul, dan apa ukuran sukses untuk rencana aksi ini.
Tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Di sini coach menanyakan komitmen coach setelah menyusun rencana aksinya. Apa kesimpulan dari coaching kita hari ini? Komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan aksi ini? Siapa saja yang akan membantumu untuk menjalankan aksi ini? Dan yang terakhir adalah kapan diadakan tindak lanjut dari aksi ini? Perbedaan konselor, mentor, dan coach. Di sini konselor yang akan membantu menyelesaikan masalah klien. Maksudnya akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang akan dihadapinya setelah berhadapan dengan konselor. Kemudian mentor akan memberikan tips berdasarkan pengalamannya kepada mentee. Dan coach akan mendorong coach menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini seorang coach adalah guru, dan di mana saat guru dihadapkan kepada murid yang mempunyai masalah, maka bagaimana cara untuk menyelesaikan problem yang akan dihadapinya. Dari kesemuanya ini ada 4 unsur yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama adalah hubungan yang saling mempercayai, adanya saling percayaan, kemudian menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut atau aksi nyata yang akan dilaksanakan. Keterkaitan coaching dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntunan alam dan zaman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana menurutnya pendidikan itu adalah proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Nah, di sini menuntun kemerdekaan belajar murid dalam mengeksplorasi dirinya guna mencapai tujuan. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran diferensiasi yang terdapat pada modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, yang diantaranya adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru, yang di sini berperan sebagai coach, dengan murid yang berperan sebagai coachee, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri. Dengan demikian akan terwujud kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional yang terdapat pada modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung proses coaching, sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Karena melalui pembelajaran sosial emosional, maka baik coach dan coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Mendengarkan dengan ada rasa ingin tahu dari coachee dan menimbulkan atau tumbuh sifat empati. Melalui penerapan teknik stop, yaitu berhenti, tarik napas dalam, amati, dan lanjutkan, ada 5 KSE yang dapat diterapkan, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Karena melalui proses coaching ini adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Lantas, peran guru sebagai coach di sekolah adalah guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi dirinya. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan. Melalui proses coaching ini, guru dapat membantu murid untuk mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Refleksi terhadap kegiatan coaching di sekolah. Melalui proses coaching ini, membantu saya sebagai seorang guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat murid, sehingga dapat memperbaiki lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui coaching, saya sebagai guru dapat mengarahkan murid untuk tetap berada di arah yang benar dan menggali potensi diri dari murid. Dan melalui coaching, saya sebagai guru dapat membantu murid memperoleh kemerdekaan belajar dalam pembelajaran di sekolah dengan mengaktifasi kerja otak murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kuda hitam berlari dengan cepat, berlari sepanjang pantai utara. Mari belajar menjadi coach yang hebat, wujudkan guru merdeka dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.